Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Indra. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tumben nih, ada apa nih mau ngobrol? Iya nih Pak, mau sedikit pengen cerita lah istilahnya, pengen ngobrol sama Pak Indra. Ada Wah, sedikit masalah. gitu. Kayaknya seru nih ngobrolnya nih. Nah, masalahnya apa, Bu? Begini Pak, kan kalau keseharian ya, kalau kita ngajar pasti sama anak-anak nih ya Pak ya. Cuman tuh Betul. kalau saya sedang mengajar, ada salah satu, ada mungkin beberapa Pak anak yang mungkin hiperaktif kali ya Pak ya. Dia itu selalu bikin keributan gitu Pak, dan juga kebetulan saya ngajar kelas 3 ya Pak. Terus tuh ngajak temennya buat ribut gitu Pak. Jadi akhirnya kan dia mengajak teman, jadi akhirnya suasana pembelajarannya itu tidak kondusif gitu Pak. Hmm, oke. Dari obrolan ini apa yang ingin dicapai, Bu Tri? Pengennya sih Pak, dalam proses pembelajaran itu kan, bisa kondusif ya Pak ya, kemudian Betul, menyenangkan, juga bermakna betul. bagi anak-anaknya gitu Pak, pengennya saya seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti permasalahannya adalah memang ada anak yang hiperaktif ya, yang akhirnya Betul. berdampak mengganggu ke yang lainnya. Begitu, Bu, ya? Betul Bapak, seperti Oke. itu. Nah, dari anak hiperaktif ini, nah itu kira-kira berapa orang, Bu? Sepengamatan saya sih ya Pak ya, selama proses pembelajaran itu ada sekitar 3 atau 4 siswa, tapi yang lebih dominan itu ada 2 orang Pak, yang sering Hmm, gitu ya Pak ya. oke. Nah, tadi Ibu menyampaikan ya mengganggu. Nah, mengganggunya itu sejauh mana, Bu? Kalau mengganggunya sih kayak ngajak ngobrol gitu ya Pak ya, di saat proses jam Mhm, pembelajaran tuh. Jadi akhirnya kan tidak memperhatikan saya ya, kalau saya sedang betul. menjelaskan tuh Pak, ngajak Iya, lagi temennya bermain, ya memang sih Pak, itunya mah nggak mengajak ke depan gitu ya. Dia mhm, tuh kayak mengajak di samping sebelahnya gitu, kanan betul. kirinya aja, Iya, seperti itu. ya. Nah, menurut Ibu, ada faktor penyebabnya tidak? Anak itu bisa hiperaktif gitu, yang nanti berdampaknya mengganggu kepada temannya. Sejauh ini kan saya melakukan asesmen non diagnostis ya Pak ya. Mhm, Ternyata iya itu iya. ke sebagian siswa yang tadi saya amati hiperaktif itu punya gaya belajar kinestetik sepertinya, Pak. Jadi suka Mmm, gerak itu ya, Pak. Nggak mau yang mhm, diem aja gitu anaknya. Belajarnya pengen sambil gerak semua sepertinya. oke. Tadi kinestetik ya anaknya yang hiperaktif tersebut ya. Mhm. Betul, Nah, Pak. dari dari asesmen diagnostik ini menyimpulkan bahwa tadi Ibu menyampaikan bahwa siswa tersebut hiperaktif karena punya gaya belajar kinestetik ya. Betul, Nah Bapak. nah, dari gaya belajar kinestetik itu ada tidak metode yang kita berikan gitu kepada siswa tersebut agar bakatnya ini tersalurkan gitu, gaya belajarnya tersalurkan gitu? Eee, jadi saya itu Bapak mencoba untuk, cari Mhm, referensi-referensi ya Pak ya, untuk mhm mhm, mengatasi si anak hiperaktif mhm, ini ya. mhm, Karena mereka mengajak mengobrol jadi tidak kondusif ini kan, saya pengen mereka fokus kembali ya Pak ya. Kemudian mmm, saya oke menemukan oke, salah satu ya, cara Bapak, yaitu dengan melakukan ice breaking, biar anak itu fokus. Ternyata sambil gerak Bapak, saya menciptakan dikaitkan dengan materi pembelajaran seperti tepuk, oke bernyanyi, tapi dengan gerakan Bapak itu teh. oke oke, Saya mhm, mhm, ada ice breaking ya, gaya tepuk dan gaya menyanyi. Nah, itu, betul. sudah diterapkan atau mau diterapkan nih? Kemarin itu kebetulan baru Ya? beberapa hari, Pak, saya itu Mhm, memikirkan gimana caranya mengatasi mhm. anak hiperaktif ini. Jadi saya baru menerapkan 3 hari ini, Bapak.
ice breaking yang bervariatif ini, yang bisa dengan gerakan ini, Pak. Oke, berarti ini sudah dilakukan oleh Ibu ya? Sudah Bapak, Sudah dan dilakukan ya, sudah dilakukan ya. Nah, kalau sudah dilakukan, apakah nanti ke depannya akan dilakukan atau tidak, Ibu? Kedepannya sih pasti saya lakukan ya Pak, karena saya Ya, lihat anak yang tadi hiperaktif tadi udah mulai agak fokus nih mendengarkan, mengikuti ice mhm, breaking saya yang dikaitkan dengan materi tadi. Akan tetapi oke. mungkin akan, beberapa minggu kedepannya juga harus lebih bervariatif dan inovatif kembali ya Pak, untuk memvariasikan ide-ide baru di ice breaking-nya. Seperti itu Nah, Pak. oke. Tadi disampaikan ada bervariatif ya. Nah, bervariatif. Nah, kira-kira hal yang ice breaking yang bervariatif itu kapan akan dilaksanakan? Sejauh ini kan kalau di anak kelas 3 ya, Pak, ya, ice breaking Oke, tadi, kayaknya satu ice breaking itu 1 minggu juga mereka sudah bisa mengikuti dan bisa hafal ya, Pak, ya, cepet karena iya. kalau misalkan ada ide baru mungkin saya juga akan, di minggu selanjutnya lagi. Jadi langsung saya terapkan, Pak, ketika anak-anak sudah bisa mengikuti ice breaking itu. Oke, bagus. Nah, baik, berarti dari permasalahan Ibu tadi disampaikan bahwa ada siswa yang memang hiperaktif dengan gaya belajar kinestetik berdasarkan asesmen diagnostik ya. Lalu Ibu juga tadi menyampaikan bahwa perlu ada yang namanya gaya belajar yang mengarahkan si siswa tersebut dengan metode ice breaking yang sifatnya variatif. Nah, dan ini sudah dilaksanakan dan mulai efektif dan akan dilaksanakan kembali. Seperti itu ya, Bu Tri ya? Betul, Pak, sepertinya cara ini bisa lebih efektif lagi ya untuk memfokuskan siswa saya. Oke, bagus. Sangat bagus sekali Bu Tri. Jadi tadi Bu Tri menyampaikan permasalahannya dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dan anaknya bisa terakomodir keaktifannya oleh Ibu Tri. Nah, karena tetap namanya juga siswa tentunya metode belajar dan gaya belajarnya pun berbeda. Kita sebagai guru harus bisa menyampaikan dengan metode yang bervariatif. Oke, baik Bu Tri. Mungkin cukup ya Bu Tri ya untuk hari ini ya coaching-nya ya? Cukup Bapak, saya jadi berbicara dengan Pak Indra ini, jadi saya bisa menggali apa yang harus saya lakukan sekarang dan juga ke depannya. Oke, bagus Putri, tetap semangat, tetap sehat, dan terima kasih.